ninggung, ningnong ninggung. Suara tetabuhan itu seolah akrab dengan telingaku, tapi entah dari mana asalnya. Pada saat aku berkunjung ke rumah sepupuku Darminto, di pedesaan yang cukup jauh dari jalan raya. Sudah 5 hari ini aku tinggal di rumah Darminto yang sederhana, namun hangat dengan keramahannya. Dan dia tinggal sendirian di sana karena telah yatim piatu. Dan pekerjaannya pun hanyalah sebagai petani sederhana. Secara umum, desa tempat Darminto ini termasuk desa yang damai meskipun terkesan sangat apa adanya. Tetapi ada yang aneh semenjak aku datang kemari 5 hari yang lalu. Setiap malam desa ini selalu menjadi seperti desa mati. Nyaris tidak ada kehidupan dan entah mengapa penduduk selalu mengunci rapat-rapat pintunya dan hanya menghidupkan lampu tempel. Aku sendiri juga heran mengapa Darminto pun melakukan hal yang sama, menutup pintu rapat-rapat setelah maghrib dan hanya menghidupkan lampu tempel. Memang sudah lumrah jika desa Darminto ini belum dialiri listrik, namun mengapa hanya satu lampu saja yang dihidupkan, dan itu pun hanya di ruang. Toh, kenapa desa ini setiap habis maghrib seolah seperti desa mati? Tanyaku suatu pagi saat menikmati sarapan berupa nasi tiwul dan sayur lodeh pedas. Darminto yang tinggal sendiri karena belum menikah ini pun hanya menggelengkan kepala. Demi melihat Darminto yang demikian, aku makin penasaran dengan apa yang terjadi. Semua kejadian, lebih-lebih setelah 2 malam terakhir aku selalu mendengar suara gamelan yang sayup-sayup terdengar. Toh, kamu itu bagaimana? Wong aku ini sepupumu, masa kamu nggak mau ngasih tahu apa yang terjadi di desa ini? Ucapku. Aku semakin penasaran, sementara Darminto hanya menunduk sambil meneruskan makannya. Aku sudah mencoba bertanya-tanya kepada penduduk pula, namun jawabannya pun sama. Mereka seolah enggan menjawab, bahkan di muka mereka aku dapat membaca adanya kecemasan dan keresahan. Jangan Den, nanti saya bisa celaka. Nyuwun ngapunten, saya tidak bisa cerita. Maaf, saya harus ke desa sebelah. Jangan, Mas, bukan waktu yang tepat Mas untuk cerita. Begitulah jawaban mereka saat kutanya. Bahkan ada yang langsung masuk ke rumahnya saat saya bertanya soal itu. Mengapa setiap habis maghrib mereka langsung menutup pintu, dan kenapa suara gamelan itu terdengar? Ning nong ning gung, ning nong ning gung. Suara gamelan itu lagi-lagi terdengar terbawa hembusan angin. Padahal setauku tidak ada warga desa yang mengadakan pesta, apalagi pesta perkawinan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat aku hendak beranjak keluar dari rumah, Darminto buru-buru mencegahku. Din, jangan keluar. Nanti kamu bisa celaka, cegahnya. Apanya yang celaka toh? Aku malah bertanya. Aku benar-benar dicengkram rasa penasaran dan puncaknya pada malam kelima itu. Sudah, pokoknya kamu jangan sekali-kali keluar. Darminto berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku justru jengkel, karena setiap pertanyaanku selama tinggal di sini selalu dibiarkan menggantung. Suara gamelan itu masih membahana, terbawa hembusan angin malam. Dan memang benar, bulu kuduku merinding. Namun karena rasa penasaranku kian membuncah, dan aku benar-benar harus tahu apa yang terjadi di desa ini. Maka aku justru marah kepada Darminto. Toh, kenapa kamu selalu mengucapkan kalimat yang sama? Habis sudah kesabaranku. Darminto hanya terdiam, namun demi melihat sikapnya, aku justru makin marah. Setiap aku bertanya, kenapa suara gamelan itu ada? Mengapa kau malah melarangku? Aku juga berhak tahu apa yang terjadi. Ikut tumpahkan semua kekesalanku. Darminto duduk diam, matanya menerawang ke arah luar, meski jendelanya tertutup rapat. Suara gamelan yang kudengar sayup-sayup itu rasanya kian keras, dan suasana malam kian menyeramkan karenanya. Toh, tolong jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku mendesak Darminto agar segera menjelaskan. Sudah lelah aku mendapat jawaban yang sama setiap hari. Bahkan pernah aku diusir dari rumah Pak Diran gara-gara menanyakan soal gamelan misterius tersebut. Darminto masih diam 1000 bahasa. Matanya seolah memelas menatap padaku. Aku mendekat pada Darminto dan berkata, "Sudahlah, Toh. Kalau kamu tidak mau bicara, biar aku sendiri yang cari jawabannya. Aku sudah putus asa dan ingin jawaban segera."
Suara gamelan itu masih terdengar hingga menjelang dini hari. Aku tidak dapat tidur karena suara itu seolah menggelitik alam bawah sadarku. Ini harus segera diselesaikan sebelum aku mati penasaran karenanya. Aku menunggu saat malam kembali menjelang. Saat suara gamelan itu kembali berkumandang, diam-diam aku keluar dari rumah Darminto tepat pukul 9 malam. Kubuka pintu perlahan-lahan agar Darminto tidak terbangun. Aku sangat penasaran dengan suara gamelan yang melantunkan ke Bogiro itu. Mengapa hampir setiap malam gamelan itu terdengar semenjak aku datang ke kampung itu? Aku berjalan berjingkat ke arah luar rumah. Suasana terasa sangat mencekam. Nyaris tidak ada penerangan dan hanya pijar lampu tempel yang berkerlap-kerlip di sepanjang jalan kampung itu. Dan menurut Pak Jimbrong, sejak seminggu sebelum kedatanganku ke kampung ini, suara gamelan itu selalu terdengar seolah menjadi teror yang tak berujung bagi para penduduk yang sebelumnya hidup damai itu. Angin berhembus perlahan, membawa hawa dingin yang mencekam, sementara aku sendiri berusaha mempertajam pendengaran. Ku ingin tahu dari mana asal suara gamelan itu. Langit tidak berbintang, kadangkala suara lolongan serigala membahana, seolah memberikan kengerian dan kesedihan. Aku sendiri sebenarnya merinding, takut, sekaligus penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini. Aku harus tahu dari mana gamelan itu berasal. Tekadku dalam hati demi mengalahkan rasa takut yang sebenarnya perlahan merajai jiwaku. Kututup pintu rumah Darminto dengan sangat berhati-hati, senyap, tanpa kehidupan, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar sama sekali. Aku condongkan badanku untuk mencari arah suaranya. Aha, itu dia, seruku dalam hati. Suara hatiku mengatakan bahwa bunyi gamelan itu berasal dari bukit di sebelah kampung. Kurapatkan jaketku dan dengan berlari kecil aku menuju bukit yang oleh warga di sana disebut Bukit Kalancaka. Semakin kudekati, suara gamelan itu seolah menjauh dan menjauh. Aku makin penasaran dengan hal tersebut. Namun aku tetap mengikuti arah angin di mana suara Kebogiro tadi berasal. Nada demi nada yang teralun pun sebenarnya indah, melambangkan prosesi agungnya suatu pernikahan adat Jawa. Akan tetapi, karena terdengar di malam hari, sementara tak ada satu warga pun yang mengadakan perhelatan, serta kampung tadi termasuk jauh dari kampung tetangganya, yang memerlukan waktu 2 jam berjalan kaki, maka suasana angker itulah yang merajalela. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, manakala aku tanpa terasa sudah sampai ke kaki Bukit Kalancaka. Bukit ini nampak angker, dengan batu-batu cadasnya yang tersembul di antara rimbunnya hutan. Kata penduduk setempat, tak seorang pun yang berani menginjakan kaki ke bukit itu bahkan di siang hari. Kuperhatikan Bukit Kalancaka yang sebenarnya sangat indah, namun aku tidak begitu memperhatikannya karena lebih tertuju pada suara gamelan yang makin lama makin jelas. Jantungku tiba-tiba berdetak dengan keras saat langkahku makin mendekati sumber suara gamelan. Keringat dingin pun mulai bercucuran, gemetar, dan mataku yang berusaha meraba gelap. Takut? Tentu. Tak terpungkiri cemas? Tidak kurang. Apa yang ada di depan sana? Penasaran? Makin tebal, aku berusaha mematikan rasa takut dan cemas itu. Aku sudah bertekad untuk mengetahui apa yang terjadi di Bukit Kalancaka ini. Ning nong ninggung, ning nong ninggung. Suara itu kian membahana, membedah dan mengobrak-abrik sanubariku. Sebenarnya apa yang terjadi? Langkahku makin mendekati sumber suara, seolah terjadi suatu keramaian yang luar biasa. Tiba-tiba aku mendengar suara-suara manusia yang mendekat. Bergegas aku bersembunyi di balik semak belukar, sementara langkah-langkah kaki manusia tadi semakin jelas. Ternyata mereka adalah sosok seperti manusia yang memakai busana, seolah hendak ke pesta perkawinan. Ada 4 orang yang masing-masing membawa seperti bungkusan entah apa isinya. Aku sendiri berusaha makin mendekat, seiring dengan suara gamelan yang seolah mengejekku untuk segera menemukan dirinya. Kubuntuti ke-4 orang yang semuanya laki-laki itu, hingga harus menapaki terjalnya jalan bukit yang hanya berupa jalan tikus, berbatu. Suara gamelan itu kian membiusku.
Aku terus berjalan hingga tiba di suatu titik, tepatnya di sebuah tempat lapang yang terdiri dari padang rumput. Aku melihat sudah begitu banyak orang di sana. Mereka melihatku, namun seolah tidak memperdulikanku. Sementara suara gamelan itu semakin mendekat. Saat aku menoleh ke arah kerumunan, aku melihat sekelompok orang yang memainkan gamelan. Namun yang aneh, hampir semuanya berwajah mengerikan. Aku nyaris saja berteriak kalau tidak ingat dengan apa pesan kakekku sebelum pergi. Jika engkau hendak pergi ke suatu tempat yang tak dikenal, janganlah bersuara. Sebagian besar pemainnya mirip tuyul, dengan bibirnya yang terbalik. Ada yang memegang gong, kempul, bonang, kenong, gender, peking, slentem, bahkan rebab juga. Semuanya memainkan tembang kebogiro yang makin kuhafal nadanya. Tiba-tiba terdengar suara dalam bahasa Jawa yang kurang lebih berbunyi, "Rombongan pengantin telah tiba." Aku sekejap menoleh. Sudah ada rombongan besar pengantin dengan busana Jawa yang lengkap. Sang pengantin perempuan memakai pakaian solo basahan yang anggun, dengan bunga melati lengkap menghiasi sanggulnya, serta cunduk mentul yang mempermanis penampilannya. Tetapi pada saat aku melihat pengantin prianya, aku seketika terhenyak. Jantungku serasa hendak lepas dari pembuluh besar pernafasanku. Darminto, tidak mungkin. Jangan dia. Pengantin pria tadi berwajah mirip Darminto, namun dia pucat, tatapannya kosong. Sekilas dia menatap ke arahku, kosong dan sedih. Itu yang aku tangkap dari tatapan Darminto. Tidak mungkin. Wajahnya seperti Darminto. Aku bergegas berlari meninggalkan arak-arakan pengantin tadi. Namun suara gamelan itu seolah terus mengejarku. Tanpa peduli aku berlari ke arah mana. Kuturuni bukit Kalancaka hingga berguling-guling. Aku terluka tapi aku terus saja berlari. Kutoleh belakang arak-arakan pengantin itu seperti mengejarku. Wajah mereka terlihat berdarah-darah dan matanya yang keluar. Bahkan ada yang menjelma menjadi sosok kuntilanak yang terus mengejar kemana pun aku lari. Arak-arakan itu semakin ketat menempel di belakangku seolah hendak menerkamku. Aku semakin ketakutan, nafasku kian tersengal-sengal. Suara gamelan kebogiro itu tiba-tiba berimbalan dengan suara lolong serigala dan cekikikan yang sangat meloloskan, "Sukma." Aku terus berlari dan terus berlari hingga tiba-tiba aku tersandung batu dan terhempas ke jurang yang dalam. Aku hanya bisa terpekik. Badanku melayang seolah layangan yang lepas, tak berdaya. "Nak, bangun!" sebentuk suara membangunkanku. Aku terhenyak ketika sepasang tangan mengguncang-guncang tubuhku. Aku seolah terbangun dari mimpi ketika kulihat Pak Jimbrong yang membangunkanku. Badanku terasa sakit-sakit. Aku ternyata tergeletak di tegalan. "Kenapa tidur di situ, Nak?" tanya Pak Jimbrong. Aku berusaha bangun namun sakit sekali sehingga dia memapahku. Aku tersadar kalau masih ada di kaki bukit Kalancaka. Pak Jimbrong masih terus memapahku hingga sampai di sebuah dangau. Kami berdua pun duduk di sana. Sementara aku masih teringat soal tadi malam, di mana aku melihat arak-arakan pengantin, yang mana pengantin prianya adalah Darminto, dan aku berlari menghindari kejaran para anggota arak-arakan, hingga aku terjatuh ke dalam jurang yang ternyata adalah tegalan sawah yang masih basah. Pak Jimbrong tiba-tiba memapahku keluar dari dangau. "Din, kamu harus cepat-cepat pulang ke rumah Darminto," ucapnya. "Kenapa, Pak?" Aku justru malah bingung dengan sikapnya. Seperti ketakutan, Pak Jimbrong tanpa bicara lagi langsung mengajakku ke rumahnya. Sesampainya di sana, sudah banyak orang berkumpul di rumah Darminto. Ada yang melafalkan ayat-ayat suci, namun ada juga yang terheran-heran. Aku bergegas masuk ke dalam rumah meski kakiku terpincang-pincang. Perasaanku mulai berkata bila ada sesuatu yang terjadi pada diri Darminto. "Oh, jangan Tuhan, jangan dia." Iaku semakin cemas. Aku tak pedulikan lagi orang-orang yang duduk bersila sambil menghadap sesuatu yang ditutupi kain batik. Aku tidak sabar lagi untuk membuka kain penutup jenazah itu demi melihat. "Darminto!"
Aku berteriak sejadi-jadinya. Di hadapanku kini terpampang jasad Darminto yang membelalak dengan tangan sedikit mengangkat ke atas. Kaku dan tidak bisa digerakkan lagi. Mulutnya juga menganga, sementara orang-orang banyak yang berbisik-bisik mengenai sebab kematiannya. Aku menangis sejadi-jadinya. Apa ini yang kutemui di Bukit Kalancaka? Kenapa Darminto sampai jadi korban? Apa yang dia lakukan sehingga nyawanya hilang begitu saja? Apakah dia meminta pesugihan di sana? Apakah gamelan gaib itu menjadi pertanda akan adanya kematian? Entahlah, aku bingung. Tiba-tiba telingaku mendengar suara lirih gamelan itu lagi seolah mengantar kepergian Darminto. Aku limbung dan dunia menjadi gelap. Ning nong ninggung, ning nong ninggung.